Tapi bagaimana kita bisa tahan, kita bisa kuat, kita bisa menanggung apapun penderitaan yang sedang kita hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa agama menciptakan pandangan tentang tatanan keberadaan. Jadi agama menyediakan framework bagi kita untuk memahami realitas hidup ini. Sehingga kita bisa lebih kuat untuk menanggung apapun yang terjadi. Termasuk saat kita berhadapan dengan kelemahan-kelemahan kita sendiri sebagai manusia. Kelemahan pemahaman kita, kelemahan kekuatan kita, keterbatasan wawasan kita, dan lain sebagainya. Ada satu contoh yang diberikan oleh Clifford Geertz tentang hal ini. Dalam bukunya, misalnya beliau menjelaskan tentang problem penderitaan. Secara berpikir normal biasa, penderitaan itu kan sesuatu yang tidak enak. Orang menghindar dari penderitaan atau mencari solusi agar tidak menderita lagi. Dan ini tidak mudah, karena harus jujur kita akui dalam hidup ini, karena gara-gara keterbatasan-keterbatasan tadi, kita itu banyak menderita. Tetapi oleh agama, dia membaca penderitaan ini secara berbeda, kata Clifford Geertz. Kata Clifford Geertz, secara paradok, agama itu mengajari kita bukan bagaimana kita bisa menghindar dari penderitaan, tapi bagaimana kita bisa tahan, kita bisa kuat, kita bisa menanggung apapun penderitaan yang sedang kita hadapi. Kita jadi kuat saat sakit, saat kehilangan, saat kalah, saat tidak berdaya. Dengan cara pandang yang diberikan oleh agama. Yo, ilustrasinya mudah lah. Kemarin waktu pandemi misalnya. Coba kita balik lagi melihat berbagai diskursus, berbagai wacana yang berkembang saat pandemi. Itu kan muncul perspektif-perspektif dari ranah agama yang luar biasa. Ada yang bilang pandemi ini, penderitaan kita zaman pandemi ini merupakan hukuman dari Tuhan. Berarti ayo kita bertobat, ayo kita segera kembali pada Allah membersihkan diri. Ada yang bilang ini adalah ujian dari Allah. Mari kita sabar. Semoga kita kalau lolos dari ujian ini, level hidup kita meningkat, kita naik kelas. Ada yang bilang, oh enggak. Ini semua adalah cobaan dari Allah. Jadi Allah itu mencoba kita, ngetes sejauh mana kita tetap ada di jalurnya, sejauh mana kita tetap beriman dan bertakwa kepadanya. Nah, jadi ini satu contoh bagaimana perspektif-perspektif agama memberikan cara baca yang berbeda terhadap hidup kita. Mungkin kalau dipikir dengan logika normal lah kok begitu yo. Intinya kan orang kalau sedang sakit, sedang menderita itu kan berusaha agar keluar dari penderitaan atau cari solusi agar penderitaannya berakhir. Tapi agama membaca secara berbeda. Ini mungkin seperti quote yang bilangnya kalau ada sesuatu yang sulit, ada sesuatu yang menyakitkan bagimu, alternatifnya dua. Kamu mencari solusi agar keluar dari kesulitan atau penyakit itu, atau yang kedua, kamu membuat dirimu tangguh, kuat untuk menjalani kesulitan dan rasa sakit itu. Loh, perspektif agama itu banyak yang versi kedua ini. Memberikan kita kerangka berpikir, kerangka bertindak, kerangka sikap yang sifatnya agar kita kuat, agar kita tangguh menghadapi problem-problem penderitaan. Nah, ini kan cara membaca yang khas, yang berbeda dengan cara berpikir biasa.
Nah, mungkin menarik juga ya kita urai sedikit lebih luas. Jadi menurut Clifford Gate ini, cara kita membaca hidup ini atau perspektif kita terhadap hidup ini, ya tidak hanya agama sih. Manusia itu macam-macam. Ada namanya common sense perspective. Ada namanya scientific perspective. Ada namanya aesthetic perspective. Ada religious perspective. Common sense perspective ini orang-orang yang dalam hidupnya mengandalkan yang biasanya berjalan saja. Tidak usah dipikir dalam-dalam. Nah, ini orang yang hidup dengan common sense. Orang yang tidak pernah merenung, tidak pernah melakukan refleksi-refleksi terhadap hidup ini. Jadi tidak pernah dia mempertanyakan hidup, kehidupan, realitas, dan lain sebagainya. Oleh Clifford Gate, orang yang seperti ini namanya orang yang ada dalam realisme naif. Naif itu kan kesadaran ketika orang tahu hidup ini banyak masalah tapi dia tidak peduli. Nah, makanya realisme naif. Orang yang hanya mengandalkan common sense saja. Tidak bertanya macam-macam. Kadang-kadang kan kita bersikap seperti ini. Kita sering bersikap, alah hidup ini yang penting mengalir saja, tidak usah aneh-aneh, yang penting dijalani saja. Nah, ini namanya common sense perspective. Kata Clifford Gate ini realisme naif. Ya realistik sih, tapi naif. Naif itu kan kita tahu dalam hidup ini banyak problem, banyak masalah, banyak halangan, rintangan, banyak tantangan. Apa bisa kita itu hidup hanya menjalani saja, jalan saja, lancar saja? Tidak mungkin. Pak, yang penting saya mengalir saja. Apa bisa kamu mengalir saja itu? Ya tetap kamu nanti akan ketemu masalah, ketemu problem yang harus kamu pecahkan, ketemu tantangan yang harus kamu respon. Yang tidak bisa mengalir saja. Jadi bisanya kamu harus tetap berjuang. Bisanya kamu harus tetap berusaha. Bisanya kamu harus keluar dari masalah. Jadi tidak mungkin. Atau mungkin ya kalian hanya pura-pura saja tidak ada masalah padahal banyak masalah. Itulah yang disebut naif. Jadi ada memang orang yang common sense perspektif ini. Cara hidup mengandalkan common sense saja yang seperti biasa saja. Tidak usah bertanya macam-macam. Baik, nah gaya yang kedua, perspektif hidup yang kedua ada namanya scientific perspective. Ini dari istilahnya saja teman-teman sudah bisa meraba ya. Jadi scientific perspective itu ya perspektif ilmiah. Ini kebalikannya yang common sense tadi. Apa-apa serba reflektif, diukur rasional, faktual, dan lain sebagainya. Jadi dengan menggunakan perspektif ilmiah, teori ilmiah, ilmunya dipakai. Nah, ini gaya kedua. Gaya scientific. Mungkin teman-teman yang serius merenungi hidup, kemudian mencari makna-makna hidup, itu sering ada di ranah scientific perspective ini. Jadi memahami hidup seperti seorang ilmuwan. Dia selalu bertanya, mencari yang pas, yang tepat, yang masuk akal, yang relevan. Nah, itu scientific perspective. Nanti ada gaya ketiga. Gaya ketiga ini aesthetic perspective. Istilahnya estetik. Estetik itu kan tentang keindahan. Ini memahami dunia seperti para seniman. Para seniman itu kan seringkali punya perspektif yang berbeda daripada kita. Kita tidak menangkap itu, tiba-tiba dia menampilkan perspektifnya yang khas. Yang ternyata kok yo indah, kok yo bagus. Itu gayanya aesthetic perspective. Jadi aesthetic perspective itu kita hidup senantiasa melihat sudut keindahan dari apapun yang terjadi di sekeliling kita.
Nah, ini estetik perspektif. Ini kapan-kapan ya kita jelaskan lebih panjang lebar lagi tentang estetika. Dulu awal-awal ngaji filsafat kita pernah tema estetika. Beberapa kali juga tema seni, tema estetika dan agama, dan lain-lain. Nah, ini estetik perspektif ini kita menghayati hidup, memahami dunia seperti para seniman. Selalu saja bisa menemukan sudut-sudut unik, sudut-sudut indahnya hidup ini. Yang kadang-kadang menurut orang biasa itu ya biasa saja, tapi ketika yang menampilkan dan melihatnya seorang seniman itu tampak sebagai sesuatu yang khas, yang indah, yang luar biasa. Ini gaya estetik. Biasanya disebut-sebut ini mengandalkan kepekaan intuisi. Kalau yang saintifik mengandalkan kepekaan rasio akal. Kalau yang common sense tadi ya sekedar mengikuti yang terjadi di sekeliling. Kata Clifford Geertz banyak mengandalkan panca indera. Nah, yang dibahas sejak tadi yang keempat, yaitu religious perspective. Jadi yang tadi membuat orang semakin tangguh dalam penderitaan, membuat orang semakin mantap menjalani hidup meskipun tahu banyak lubang-lubang, banyak kelemahan-kelemahan dalam hidup kita ini. Bahkan nanti perspektif religius tertentu melihat, dunia ini hanya ilusi. Ada dunia yang lebih sejati di balik dunia yang kelihatan ini. Dunia yang kelihatan ini hanya simbol-simbol dari hadirnya sesuatu yang jauh lebih dalam, jauh lebih besar. Perspektif agama ini biasanya ya berhubungan dengan tujuan dan makna hidup. Kita memberikan makna-makna terhadap hidup kita. Kita membaca alam ini sesuai versi keimanan kita. Itulah religious perspektif. Jadi, ya ini bisa dipakai untuk teman-teman introspeksi. Kita itu, cara kita membaca hidup itu seperti apa? Gaya common sense, mengalir saja, ikut saja, yang lain ke utara, ikut ke utara, ke selatan. Atau gaya terukur, tertib, cerdas, seperti kelompok perspektif saintifik. Atau gaya unik, khas, tapi penuh makna dan indah, seperti perspektif estetik. Atau gaya spiritual, menemukan sisi-sisi dalam hidup ini, seperti perspektif religius, menemukan tujuan dan makna hidup yang melampaui dunia ini. Nah, ini religius perspektif. Baik, jadi ya ini menjelaskan tadi loh definisi dari Clifford Geertz tadi, yang bahwa agama itu memberi kita kerangka pikir objektif terhadap dunia, order of existence. Menarik nanti Clifford Geertz ini dalam pemahamannya terhadap budaya punya konsep namanya model of dan model for. Jadi model of itu artinya model tentang sesuatu, kalau model for itu model untuk sesuatu. Nanti kita jelaskan langsung saja hubungannya dengan agama deh, biar lebih mudah memahaminya. Jadi agama ini bagi Clifford Geertz secara sekaligus ya model of reality. Model of itu berarti dia memberikan kerangka-kerangka berpikir, menunjukkan ideal-ideal yang harus diwujudkan. Nah, ini model of reality. Jadi dia jadi eksemplar-eksemplar, dia jadi contoh-contoh, dia jadi prototipe-prototipe yang harus kita rujuk, yang harus kita wujudkan. Jadi agama itu berperan sebagai model of reality. Tapi tidak hanya itu. Agama juga adalah sekaligus model for. Kalau tadi kan agama itu sebagai sesuatu yang dirujuk, kalau model for ini agama sebagai sesuatu yang mengarahkan kita
untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau tadi berhubungan dengan apa yang harus kita wujudkan, kalau ini apa yang harus kita lakukan. Model for, apa yang harus kita jalankan. Nah, menurut Clifford Geertz, agama ini ya dua-duanya. Ya model of, ya model for. Dia memberi kita kerangka-kerangka ideal. Dia memberi kita prototipe-prototipe. Dia memberi kita standar-standar untuk kita hidupkan. Tapi sekaligus dia menunjukkan pada kita, mengarahkan tindakan-tindakan kita untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, selain model of, juga model for. Inilah nilai pentingnya agama menurut Clifford Geertz. Jadi kalau dirinci sejak awal dari definisi tentang agama tadi, berarti agama itu sistem simbol. Agama itu memberi kita kerangka tentang makna hidup, tentang eksistensi ini. Dan yang ketiga, agama ini memberi kita perspektif-perspektif hidup yang khas, yang berbeda dengan perspektif common sense, scientific, maupun perspektif estetik. Dan yang barusan tadi kita pahami ternyata agama juga secara sekaligus adalah model of reality dan model for reality. Sehingga dalam definisi Clifford Geertz tadi kan orang yang beragama itu ya pada akhirnya semakin menjalankan agama, semakin dia termotivasi, semakin mantap bahwa agama itu sesuatu yang penting dan real. Jadi inilah menariknya agama kalau dibahas dari sisi simbolik. Nah, kita lanjutkan. Kalau agama seperti itu, posisi dan situasinya, terus tugasnya antropolog itu apa? Orang yang meneliti agama dari perspektif budaya, apa yang harus dilakukan? Menurut Clifford Geertz, ya, antropolog itu peneliti budaya, seorang etnografer, itu ya dia tugasnya adalah menganalisis makna simbol yang dimiliki oleh para pemeluknya. Jadi seperti yang dijelaskan di awal tadi, bagaimana makna simbol bagi para pemeluknya. Berarti ya antropolog itu ngecek ini simbolnya apa sih, dimaknai sebagai apa oleh para pelakunya. Dimaksudkan sebagai apa, tujuannya apa, cara berpikirnya bagaimana, dan lain sebagainya. Jadi dia tugasnya mendeskripsikan, menggambarkan itu semua. Itulah tugasnya seorang antropolog agama. Dia tidak menilai, tidak mencari, melakukan generalisasi. Kalau kita belajar sains kan kita bikin generalisasi, kita bikin umum bahwa misalnya tentang sajen itu secara umum begini, ndak. Dia membacanya ya sesuai lokal-lokal konteks-konteks. Yang masing-masing konteks ya berbeda-beda. Jadi tugasnya antropolog itu ya menafsir makna yang ada di balik simbol sesuai perspektif para pemeluknya. Bukan menilai, apalagi menjudge, apalagi memvonis, enggak. Tugasnya hanya menguraikan, menjelaskan saja. Jadi nanti kalau teman-teman saya ingin membahas budaya agama tertentu, ayo berarti kita afirmasi simbol-simbolnya. Oh, ini simbolnya begini-begini, dimaknai begini toh oleh orang-orang. Oh, ini ada upacara nyebar apem misalnya, kan ada upacara Yokowiyu itu. Nah, oleh mereka yang mempercayainya apem ini simbol dari apa, kemudian dilakukan seperti itu dengan makna apa,
tujuannya apa. Nah, ini tugasnya seorang peneliti budaya. Jadi dia tidak menghakimi. Jadi bukan kok terus, wah itu tindakan musyrik itu, wah itu tindakan mubadir, itu tidak begitu cara berpikirnya. Itu mungkin perspektif yang berbeda kalau cara berpikirnya begitu. Seorang etnografer, seorang ahli budaya yang melaporkan peristiwa budaya, ya dia mengungkap fenomena dan melacak makna-makna yang ada di balik fenomena itu yang diberikan oleh orang-orang yang memeluknya, orang-orang yang meyakininya. Jadi awas keliru yang harus dilakukan. Makanya kalau ada peristiwa-peristiwa yang membuat kita gatel untuk menjudge, gatel untuk memvonis, coba pertama-tama jangan jadi hakim dulu. Cobalah jadi etnografer dulu, antropolog dulu. Cari data sebanyak-banyaknya dulu, kemudian coba dicek makna-makna yang ada di balik data itu. Ini yang tadi kan disebut thick description tadi. Jangan sampai kita dasarnya hanya dangkal, thin description, sudah memvonis. Hanya lihat dari gejalanya, kita menyimpulkan seolah-olah kita tahu sampai dalam. Nah, inilah konsep agama dan bagaimana cara seorang antropolog membacanya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita coba ya lihat praktek langsung yang dilakukan oleh Clifford Geertz ini dalam penelitiannya. Ini menarik kalau kita gali karena beliau banyak sekali melakukan penelitian-penelitian di Indonesia. Dan juga beberapa buku, beberapa karya ilmiah telah terbit atas nama beliau. Khususnya dalam penelitian-penelitiannya di Indonesia. Ya, wilayah yang banyak beliau jelajahi untuk penelitiannya ini adalah Jawa dan Bali. Nah, yang pertama mari kita lihat. Misalnya dari buku Religion of Java. Ini teman-teman mungkin masih ingat ya, pembagian santri, priyayi, abangan. Jadi saat itu Clifford Geertz melakukan penelitian di daerah Mojokuto. Ini jangan dicari ya, Mojokuto ini nama samaran, mungkin bagian dari kode etiknya orang meneliti. Ada yang bilang ini daerah Jombang. Tapi pasnya desa mana, daerah mana, itu memang disembunyikan. Mungkin bagian dari etikanya orang meneliti. Ya, pokoknya kita anggap Mojokuto lah, itu bagian dari Jawa juga. Jadi desa Mojokuto ini pusat perdagangan, pendidikan, pemerintahan dari 18 desa di sekitarnya. Jadi mungkin ini semacam kecamatan lah ya. Kalau melihat buku Religion of Java itu penduduknya sekitar 20.000 orang. Yang 18.000-nya Jawa, sekitar 1.800-an Cina, selebihnya orang Arab, orang India, dan lain sebagainya. Nah, masyarakat Jawa di Mojokuto ini, kata Clifford Geertz, punya satu sistem sosial yang khas. Ada unsur akulturasi agama, ada unsur sinkretisme agama. Nah, dari situ nanti setelah mengidentifikasi, meneliti perilaku-perilaku masyarakatnya, Clifford Geertz menyimpulkan bahwa dalam struktur sosial keberagamaan masyarakat Mojokuto itu ada 3 klaster, yaitu abangan, santri, dan priyayi. Ini istilah abangan ini dulu mungkin kita pernah dengar ya, ketika kita ngaji Syekh Siti Jenar. Itu pusat-pusat kajian Syekh Siti Jenar yang banyak sekali pengikutnya termasuk orang-orang awam, itu banyak diberi nama dengan istilah sesuai nama Syekh Siti Jenar sendiri.
Siti Jenar itu artinya tanah merah. Namanya berkonotasi merah seperti lemah abang, tanah merah, dan lain sebagainya. Yang kabarnya ya pengikut-pengikut Siti Jenar ini yang disebut abangan. Tapi ini perlu dikonfirmasi lagi. Nah, mungkin istilah abangan itu diambil Clifford Gate dari situ. Atau memang dalam budaya populer masyarakat, diksi-diksi abangan ini muncul karena dia diarahkan pada orang-orang yang tidak terlalu mendalam dan tidak terlalu serius dalam menjalankan keagamaan, seperti para santri masih tercampur-campur dengan aspek-aspek animisme yang bentuknya mungkin ritual-ritual, misalnya ngusir makhluk halus, misalnya ngurusi orang kesurupan. Termasuk yang sering disebut oleh Clifford Gate itu selamatan, bancaan untuk hari-hari tertentu, kemudian memberi sajen pada danyang-danyang dan lain sebagainya. Ini kategorinya adalah abangan. Nanti ada kelompok kedua. Kalau kelompok kedua ini adalah kelompok santri. Nah, santri ini konotasinya adalah mereka yang menjalankan Islam dengan serius. Ya kayak di desa-desa itu ya, kalau ada anak kok terus rajin ke masjid, rajin ngaji, terus kita menyebutnya wah santri ini. Nah, santri tidak harus selalu yang lulus dari pesantren, tapi dalam definisi ini santri itu yang memang serius menjalankan agama secara murni. Selalu hati-hati dalam urusan agama. Sholatnya lengkap, Jumatan, puasanya penuh. Kalau punya rezeki banyak, ya zakat, ya haji. Nah, ini cirinya kelompok santri. Jadi fokus pada agama saja, tidak tercampur unsur-unsur lain. Seperti dalam keberagamaan kelompok abangan. Nah, selain dua ini, kita kan sering fokus pada dua ini. Masih ada lagi satu kelompok, yaitu namanya priyayi. Kalau priyayi ini ya dari kata-katanya kelihatan ya, ini kaum ningrat. Yang kata Clifford Gate ya biasanya ya dari istana dan sekitarnya. Mereka ini elit tradisional yang dianggap istimewa, berbeda dari rakyat biasa. Mereka punya kode-kode etik, kode moral tersendiri. Kalau dilihat dari aspek keberagamaannya, kata Clifford Gate, agak terpengaruh dengan ada unsur-unsur Hindu-Buddha, yang itu nanti diasosiasikan dengan unsur-unsur birokrasi. Karena mereka ini elit zaman itu, para bangsawan. Mereka ini biasanya punya gelar-gelar kehormatan di depan namanya. Mungkin Raden, mungkin Kanjeng, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini pembacaannya Clifford Gate pada masyarakat Mojokerto. Ini yang saya bilang tadi, contoh bagaimana praktek kita memahami budaya masyarakat. Kalau ini kan dilihat dari perspektif budaya agamanya. Yang abangan masih tercampur pada animisme, roh-roh nenek moyang, percaya sihir, dan lain sebagainya. Yang santri murni dia tidak dikontaminasi apa-apa. Sementara yang priyayi ini banyak terkontaminasi oleh beberapa unsur Hindu-Buddha yang ini karena memang berhubungan dengan kekuasaan keratonnya. Nah, ini salah satu contoh yang ada dalam buku Religion of Java yang berhubungan dengan Bali misalnya. Jadi satu ketika Clifford Gate ini meneliti tari barong dan rangda yang ada di Bali. Teman-teman mungkin pernah dengar ya tari barong ini. Jadi kesenian tari barong dan rangda. Rangda dan barong. Rangda itu
Apa kalau dalam tari itu sosok perempuan yang merupakan pemimpin kaum leak. Rangda ini biasanya digambarkan wanita rambutnya panjang, kusut acak-acakan, taringnya besar, kukunya panjang, matanya melotot, lidahnya menjurur. Namanya Rangda. Rangda itu arti aslinya janda sebenarnya. Jadi ini cerita ketika Ratu Mahendradatta dari Bali ingin balas dendam karena dia diasingkan oleh Raja Darmodayana. Nah, mantan ratu ini melakukan balas dendam dengan cara membunuh setengah dari jumlah rakyat yang ada di kerajaan tersebut. Nah, kebalikannya Barong. Barong ini representasi dari roh kebaikan. Biasanya bentuknya singa dengan taring panjang, rambutnya pirang, lebat, dan juga Barong ini sering digambarkan mendampingi Raja Airlangga yang mewarisi tahta Raja Darmodayana yang sedang berjuang untuk mengalahkan Rangda tadi. Ini namanya tari Barong, diteliti oleh Clifford Geertz. Nah, dari penelitiannya Clifford Geertz ini, ya tari Barong itu ternyata tidak sekedar pertunjukan biasa. Dia tidak sekedar seni teater biasa yang ada ceritanya. Tadi kan logikanya simbol dan makna. Ada makna-makna dalam di balik tari itu. Tidak sekedar ekspresi estetik, tapi juga sebentuk ekspresi keagamaan, sebentuk upacara keagamaan. Kalau dalam tulisannya Clifford Geertz ini, aktivitas tari ini juga dipakai untuk menilai apakah para dewa masih ada di pihak mereka atau tidak. Jadi ukurannya, kalau para dewa sudah tidak memihak mereka lagi, kemungkinan para pelaku tari yang menggunakan keris, mungkin kukunya panjang-panjang dan lain sebagainya akan mengalami cedera. Jadi kalau dalam tarian-tarian tadi ada insiden sampai para penarinya cedera, itu kemungkinan para dewa sudah meninggalkan mereka, tidak lagi ada di pihak mereka. Wah, ini harus mulai introspeksi. Nah, tapi sebaliknya, kalau aman-aman saja berarti para dewa masih memihak mereka. Ini yang menurut Clifford Geertz, setiap kali ada upacara tari Barong, ini ya masyarakat melihatnya sambil deg-degan juga. Karena ini nanti akan mengkonfirmasi apakah dewa-dewa ini masih sayang pada kita atau sudah tidak sayang lagi. Ya, jawabannya bisa iya, bisa enggak. Kalau tiba-tiba ada insiden luka, wah itu kemungkinan dewa-dewa sudah tidak memihak kita lagi. Loh, ini loh yang dimaksud thick description. Jadi memaknai secara dalam. Setiap aktivitas budaya itu tidak pernah kosong makna. Selalu ada makna-maknanya. Karena budaya itu system of symbol. Sistem simbol-simbol yang dibaliknya ada maknanya. Nah, ada lagi pengalaman menariknya Clifford Geertz waktu melakukan penelitian di Bali, yang nanti beliau mengamati tentang sabung ayam. Nah, ini nanti lahir tulisan juga yang judulnya Deep Play Notes on Balinese Cockfighting. Yang kalau teman-teman membaca buku Interpretation of Culture, itu dijelaskan juga di situ. Jadi ceritanya, satu ketika Clifford Geertz ini sampai di satu desa di Bali, sekitar tahun 58, bersama istrinya, Hildred Geertz. Ini karena memang naluri seorang antropolog, beliau ini tertarik mengamati budaya-budaya di Bali. Satu ketika ceritanya mungkin sudah semingguan lebih beliau di desa kecil itu, beliau
mengamati ternyata di pojokan desa itu ada puluhan orang berkumpul sedang mengadu ayam. Lagi asik-asiknya ngadu ayam, Clifford Gate juga ikut nonton sama istrinya. Menarik budaya adu ayam ini. Tiba-tiba ada yang teriak-teriak. Wah, polisi, polisi. Wah, semua orang bubar kemudian. Berlarian. Ya Clifford juga ikut lari. Clifford Gate khawatir nanti ada apa-apa, wong semua orang lari. Nah, yuk, pengalaman ini nanti yang ditulis di Interpretation of Culture. Setelah itu beliau mencoba mengupas makna-makna dari simbol adu ayam yang ada di Bali. Nanti kalau di sana kan ada namanya tajen, tradisi adu ayam itu. Yang maknanya tidak sekedar untuk judi, kan biasanya kita kenalnya adu ayam itu ya judi. Ya di Bali juga ada distorsi-distorsi pemaknaan terhadap adu ayam. Sehingga yang semula itu sebenarnya semacam budaya yang religius, kemudian berkembang karena mungkin yang nonton juga ikut taruhan, jadinya seperti judi. Jadi dalam cermatannya Clifford Gate ini, adu ayam ini sudah dipraktekkan oleh masyarakat Bali sejak abad 10. Dan ini bisa dibaca di Prasasti Sukawana. Yang di situ ada ritual keagamaan yatnya yang namanya tajen. Jadi tajen itu ya karena masyarakat memasang taji. Jadi semacam senjata kecil di kakinya ayam, di tajinya ayam. Ada yang dari bambu, kadang juga terbuat dari logam atau keris kecil. Sehingga pertarungan antar ayam itu bisa berdarah-darah. Kalau dalam konsepnya nanti darah yang keluar dari ayam itu dicampur dengan 3 macam air. Yang pertama tuak, yang kedua arak, yang ketiga brem. Nah, percampuran ini merupakan simbol agar manusia senantiasa menjaga keseimbangan antara jagat besar, yaitu manusia, dengan jagat kecil manusia dengan jagat besar, yaitu alam semesta. Nah, ini ada ternyata akar makna-makna religius dari adu ayam ini. Hanya saja dalam perkembangan sejarah selanjutnya, adu ayam ini berubah fungsi menjadi lebih banyak judinya. Ya sebenarnya ini mungkin semacam isyarat bagi kita seperti teorinya Clifford Gate tadi, jangan menilai dari kelihatannya saja. Ya kayak peribahasa yang terkenal itu kan, don't judge book by its cover. Jangan lihat buku dari covernya saja, jangan menilai dari kelihatannya saja. Bentuknya sama-sama adu ayam, tapi yang satu sangat religius, yang satu berhubungan dengan simbol-simbol agama, yang satu hanya judi biasa saja. Inilah pentingnya kita melakukan thick description, biar kita tahu makna-makna, tidak sekedar berhenti di simbol. Karena kadang-kadang kalau kita itu hanya berhenti di simbol, terus jatuhnya menertawakan, melecehkan kelompok yang lain, agama yang lain yang berbeda dengan kita, hanya karena kita tidak tahu, tidak paham secara mendalam. Oleh karena itu, ya seperti sabung ayam tadi, kalau dilihat dari luar ya sama sebenarnya, sama-sama mengadu ayam. Tapi begitu diperdalam maknanya, dicek motif dan dorongan dari para pelaku sabung ayam itu mungkin lewat wawancara-wawancara, akhirnya ketahuan, oh ini sebenarnya ritual keagamaan tertentu. Nah, kalau yang itu ya judi saja. Meskipun nanti kata Clifford Gate oleh polisi kemudian ya wis pokoknya ada sabung ayam ya artinya judi, dibubarkan saja. Oke, selanjutnya Clifford Gate juga pernah nulis buku hasil etnografi juga yang judulnya Agricultural Evolution.
Ya kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia judulnya Kerumitan dalam Dunia Pertanian. Ini dari beliau ini meneliti para petani yang ada di Jawa. Jadi dari buku ini kita nanti bisa mengambil pemahaman tentang kemiskinan yang diakibatkan oleh kolonialisme di kalangan petani. Yang dampaknya itu bisa terasa sampai sekarang. Jadi tidak hanya dulu, kalau pakai istilah teman-teman hari ini kan mereka kena mental para petani ini. Jadi sehingga para petani ini punya perspektif sendiri tentang kemiskinan. Sehingga kemudian mereka jadi sulit untuk mengembangkan dirinya. Jadi mereka ini merasa bahwa mereka memang ditakdirkan untuk jadi orang miskin. Buktinya mereka ditakdirkan jadi petani. Nah, perspektif seperti ini kan masih banyak hidup di kalangan kita. Misalnya pandangan bahwa pertanian itu lahan yang kurang menjanjikan masa depan. Pertanian itu pekerjaannya orang-orang miskin dan lain sebagainya. Mungkin hari ini kan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang muda-muda jarang yang masih tertarik dengan dunia pertanian. Kalau saya tanya teman-teman yang mendengarkan ngaji malam hari ini, mungkin tidak banyak yang masih semangat, saya ingin jadi petani Pak, saya ingin garap sawah Pak, itu jarang. Kemungkinan memang ada seperti yang diuraikan oleh guest tadi. Kita kena mental menganggapnya bahwa pertanian itu identik dengan kemiskinan. Dan ini membuat orang, termasuk para petani, kesulitan untuk mengembangkan dirinya. Nah, boleh dicari naskah Involusi Agricultural ini. Nah, yang menarik lagi, Clifford Geertz ini pernah melakukan pembandingan antara Islam di Indonesia dengan Islam di Maroko, yang nanti ditulis dalam judul Islam Observed. Nah, ini sampel Indonesia dan Maroko ini dipilih karena karakternya unik, menarik. Ya kalau dari Indonesia diambil Islam Jawanya. Jadi kata Clifford Geertz, dari sisi pola dan gaya hidup ini Maroko dan Indonesia sangat berbeda. Kalau Jawa, Indonesia itu kan masyarakatnya mungkin bahasa kita lebih kalem, lebih santai, lebih lambat ritmenya. Sementara kalau yang di Maroko sana, ini yang letaknya di Afrika Utara ini, masyarakatnya didominasi oleh suku-suku yang agresif karena mereka hidup di gurun-gurun pasir dan di antara mata pencariannya itu pedagang yang berpindah dari kota ke kota. Jadi mereka lebih agresif. Sementara Islam di Jawa ini banyak dipeluk oleh para petani yang ritme hidupnya lebih santai, lebih lambat, dan mungkin lebih menikmati. Nah, di Indonesia menarik kata Clifford Geertz, Islam itu zaman penelitian ini dilakukan itu bisa berbaur dengan masyarakat-masyarakat lain dalam perkembangannya. Berbaur dengan Hindu-Buddha, bergaul dengan animisme, itu bisa harmonis bergaul. Islam lebih fleksibel, mampu beradaptasi, bisa menyesuaikan diri dengan nilai-nilai lokal, kemudian akomodatif, dan lain sebagainya. Sementara kebalikannya, kalau di Maroko itu lebih keras, lebih kaku, tidak kenal kompromi, lebih fundamentalis dan agresif. Jadi kalau bahasanya Clifford Geertz itu perfeksionis dan puritan. Jadi yang satu keras, yang satu rileks. Ini analisisnya Clifford Geertz ya. Dan dua-duanya, kata Clifford Geertz, sebenarnya coraknya mistik. Dua-duanya punya wali yang jadi panutan. Kalau di Indonesia, kata Clifford Geertz, dikenal legendanya Sunan Kalijogo yang menjadi pahlawan penyebar Islam ke tanah Jawa, ke masyarakat-masyarakat kecil.
Kalau di Maroko ada wali namanya Sidi Lahsen Liusi. Beliau ini seorang wali yang merupakan generasi terakhir dari dinasti Murabitun atau Marabot yang hidup sekitar tahun 1600-an. Gaya dakwahnya berbeda. Jadi kalau Sunan Kalijaga kan lebih akulturasi, menyesuaikan Islam dengan budaya tempat beliau berdakwah. Sementara Liusi ini lebih dengan cara tegas, agresif, dengan cara keras, tidak kenal kompromi. Mungkin kayak kita hari ini, pokoknya itu salah, itu keliru, itu bid'ah, dan lain sebagainya. Dan itu cocok untuk situasi Maroko yang ada gurun pasirnya, suku-suku yang agresif dan pedagang. Sementara di Jawa cocok dengan Sunan Kalijaga, masyarakatnya petani, ritme hidupnya lambat, lebih suka rileks, santai, menikmati hidup. Nah, inilah bedanya dua wilayah ini. Ini teman-teman kalau ingin tahu detailnya ya boleh dibaca bukunya Islam Observer. Ada yang bilang ringkesnya kalau di Maroko itu membangun masyarakat. Kalau di Indonesia merebut masyarakat. Maksudnya membangun masyarakat itu kalau di Maroko ya masyarakat dibersihkan dulu semuanya dari tradisi lama, kemudian dibangunlah tradisi baru sesuai ideal-ideal yang diinginkan oleh ulamanya. Kalau di Indonesia, para ulamanya yang momong masyarakat, menggunakan media-media budaya yang dipercaya oleh masyarakat, kemudian dari situ memasukkan ajaran Islam. Jadi semacam merebut masyarakat itu artinya merebut hatinya masyarakat. Nah, penjelasan-penjelasan Clifford Geertz semacam ini, itu kan gaya etnografi tadi, gaya menafsirkan budaya sesuai dengan perspektif pemangkunya atau pemeluknya. Jadi tidak tiba-tiba memahami budaya dari perspektif kita yang membaca. Dia tidak menyalahkan mana-mana, tidak menunjukkan mana yang lebih baik, mana yang lebih akurat, tidak begitu. Mana yang Islamnya lebih benar, apalagi tidak ke situ. Hanya menjelaskan loh seperti ini loh polanya. Kalau Maroko itu kan situasi kemasyarakatan begini. Nah, Liusi masuk dengan gaya itu. Ya cocok. Sementara Sunan Kalijaga masuk ke tradisi masyarakat Jawa dengan gaya dakwah beliau ya cocok. Ya paling tidak ini menunjukkan ya para dai, para penyebar agama itu ya memang pandai membaca masyarakat tempat mereka berdakwah, ngerti suasana batinnya masyarakat sehingga mereka bisa masuk dan diterima dengan gayanya sendiri-sendiri meskipun sebenarnya agak kontras. Yang satu membangun masyarakat, yang satu merebut masyarakat. Jadi inilah gaya yang dikenal sebagai gaya etnografi. Jadi tidak sekedar mengjudgment dan menganalisis, tapi menggambarkan, mengulas, mengurai budaya sebagaimana perspektif para pemangkunya. Jadi banyak penelitian-penelitiannya Clifford Geertz ini yang tentang Indonesia. Berarti beliau paham benar dengan Indonesia. Beliau lama tinggal di Indonesia. Satu ketika ada yang tanya pada Clifford Geertz ini, mengapa sih ilmuwan-ilmuwan Indonesia itu kok kurang dikenal di dunia internasional, padahal di Indonesia ini kan juga banyak gagasan-gagasan bagus, gagasan-gagasan luar biasa, orang pinternya juga banyak. Jadi ketika ada yang tanya seperti itu, kata Clifford Geertz, ya memang nasibnya Indonesia. Indonesia itu tidak seperti Amerika Latin, tidak seperti Afrika dan beberapa negara Asia seperti India. Indonesia ini nasibnya tidak terlalu bagus karena dapat penjajah Belanda.
Nah, sementara bahasa Belanda itu sangat sedikit digunakan di dunia internasional. Sehingga orang Indonesia itu sulit masuk ke pergaulan ilmiah internasional karena kurang lancar dalam bahasa-bahasa yang memungkinkan bergaul ilmiah secara internasional. Jadi, mudahnya kita jarang yang pinter berbahasa Inggris, itu kan bahasa internasional hari ini. Nah, ini sekaligus pesan buat teman-teman, yuk jangan males, jangan bosan untuk belajar bahasa. Karena di antara kunci kalau nanti teman-teman ingin aktif di dunia ilmu secara lebih dalam itu ya kuncinya bahasa. Seluas apa kemampuan bahasa kita, seluas itulah nanti dunia kita. Orang yang ngerti bahasa Arab misalnya, ya dia bisa menjelasai khasanah-khasanah dalam bahasa Arab. Dunianya jadi semakin luas. Yang ngerti bahasa Arab dan bahasa Inggris, ya dia bisa menjelajahi khasanah-khasanah dalam bahasa Arab, sekaligus dalam bahasa Inggris. Tambah luas lagi dunianya. Maka penting bagi teman-teman untuk yuk diasah yang masih muda-muda ini kemampuannya untuk berbahasa, khususnya bahasa internasional. Eman-eman nanti kalau teman-teman punya gagasan bagus, punya ide-ide luar biasa, mungkin bisa berkontribusi di level dunia, tapi karena kita ngertinya cuma bahasa Jawa saja atau bahasa Indonesia saja, ya terbatas masyarakat itulah yang bisa memanfaatkan bahasa kita.